Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat beraktivitas sesuai apa yang kita rencanakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Siti Rahmaedah untuk menjelaskan mata kuliah Maternitas 2, di mana mata kuliah ini merupakan bagian dari semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil dan ditempuh selama 1 semester ke depan. Beban studi pada mata kuliah ini adalah 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek dengan kode mata kuliah ke 150310. Pada mata kuliah ini akan diampu oleh tim, yaitu saya sendiri selaku koordinator mata kuliah dan Nasa Fitrah Umamiti Eskap MKes. Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, serta pada perempuan di antara 2 masa kehamilan dalam kondisi normal maupun beresiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh prodi, yang pertama yaitu mampu melaksanakan praktek keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Yang kelima, mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktek keperawatan yang dilaksanakannya. Capaian pembelajaran mata kuliah: jika diberi kasus, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yaitu ibu hamil, melahirkan, dan nifas dalam kondisi berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil penelitian dalam praktek keperawatan. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan. Yang kelima, dapat mendemonstrasikan intervensi keperawatan. Terkait dengan bahan kajian pada mata kuliah Maternitas 2 ini akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi, yaitu gangguan perdarahan pada kehamilan awal, antara lain abortus, kehamilan ektopik terganggu, dan mulahidatidosa, serta perdarahan pada kehamilan lanjut, antara lain plasenta previa dan solusia plasenta. Kemudian dilanjutkan dengan perdarahan postpartum, di mana materi ini akan diampu oleh saya sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah infeksi maternal, antara lain penyakit menular seksual, TORS, infeksi COVID-19 pada ibu hamil, serta penyakit pada masa kehamilan, di mana materi ini akan diampu oleh Ibu Safitrah Umamiti. Selanjutnya,
Materi tentang persalinan berisiko dan keluarga berencana akan diampu oleh saya. Dilanjutkan dengan materi terkait tentang gangguan menstruasi, infertilitas, klimaksterium, dan trauma melahirkan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Safitra Umamiti. Dilanjut dengan materi keganasan pada perempuan antara lain kanker serviks, kanker payudara, dan keganasan organ-organ reproduksi, dan ini akan disampaikan oleh saya, serta upaya-upaya pencegahan penyakit dengan melakukan beberapa praktikum di laboratorium serta manajemen kasus. Adapun modal pembelajaran antara lain dengan ceramah, dengan small group discussion, dengan case study, project based learning, role play, serta demonstrasi skill lab. Penilaian kita menggunakan diskusi atau seminar 10%, tugas individu 20%, UTS dan UAS masing-masing 20%, partisipasi dan sikap 10%, serta praktikum 20%. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan melalui daring maupun luring. Oke, selamat pagi. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dalam hari ini, sehingga dan semoga seterusnya juga kita dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan aktivitas seperti yang kita harapkan. Oke, baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan kanker serviks sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama, yaitu kanker serviks ya. Jadi di sini untuk harapannya setelah kita belajar terkait dengan kanker serviks ini, mahasiswa diharapkan setelah selesai pembelajaran ini mampu melakukan asuhan keperawatan pada perempuan dengan masalah kanker serviks, di mana di sini kanker serviks ini menjadi salah satu hal yang paling ditakuti oleh perempuan. Ya, jadi terkait dengan kanker serviks ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang definisi, kemudian etiologi, kemudian patofisiologi, stadium-stadium pada kanker serviks, dan juga nanti dilanjut dengan asuhan keperawatan. Nah, sehingga pada hari ini saya sebelum masuk ke materi, boleh pernah mendengar apa itu kanker serviks? Mungkin Pernah, tidak ya, pernah ya. Oke, boleh silahkan sebut nama. Iya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Vinska Polatu. Jadi kanker Baik. serviks adalah kanker yang disebabkan karena tumbuhnya sel-sel yang abnormal pada leher rahim, Ibu. Oke, baik. Mungkin ada yang lain yang ingin melakukan pendapatnya, atau mungkin pernah membaca atau pernah mendengar karena tidak asing lagi terkait dengan kanker serviks. Tadi yang sudah disampaikan Venska, yaitu sel-sel yang abnormal yang tumbuh pada serviks. Atau ada yang mau berpendapat lain, dipersilahkan. Oke, kalau memang tidak ada, oke. Tepat sekali ya Venska, terima kasih atas pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan kanker serviks adalah satu keadaan di mana sel-sel mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat sehingga dikatakan sebagai abnormal. Ini berada di daerah serviks atau lebih tepatnya leher rahim ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, sedikit pendahuluan terkait dengan kanker serviks, di mana kanker serviks ini menduduki
merupakan kanker yang paling umum ya. Keempat, menduduki keempat di kalangan wanita secara global dengan perkiraan kasusnya ini menurut WHO 2021 bahwa kasus diperkirakan terjadi 604.000 ini kasus baru, dan juga terdapat sekitar 342.000 itu kematian pada tahun 2020. Ternyata sangat besar ya kasusnya. Terus kemudian sekitar 90% dari kasus baru ini terjadi kematian di seluruh dunia pada tahun 2020, dan ini terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan juga menengah. Jadi termasuk Indonesia. Masuk Indonesia itu masuk negara yang berkembang, sehingga banyak kasus di Indonesia. Terus kemudian menurut laporan Global Cancer Observatory pada tahun 2018 bahwasanya Indonesia menempati urutan kedua kasus kanker serviks terbanyak di dunia setelah kanker payudara ya. Terus kemudian 32.469 kasus itu per tahunnya, sehingga ini sangat menjadi miris. Dengan keadaan seperti ini, Indonesia ternyata kasusnya paling banyak ya. Terus kemudian menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait tertanggal 31 Januari 2009 lalu, bahwa kasus untuk kanker serviks ini terjadi pada 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian mencapai 13,9 per 100.000 penduduk. Jadi butuh perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintah dan meluncurkan program-program yang memang untuk mengurangi terjadinya kanker serviks ini. Karena sebenarnya kanker serviks ini jika diketahui secara dini itu akan bisa diobati dan sampai sembuh. Nah, ini adalah definisi yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, Venska, bahwa kanker serviks merupakan suatu pertumbuhan sel-sel pada mulut rahim atau serviks ya, yang perkembangannya secara abnormal. Ya, di mana sel-sel ini mengalami perubahan ke arah displasia, di mana displasia itu merupakan suatu perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, sehingga ini mengarah ke keganasan. Nah, definisi lain pertumbuhan sel-sel abnormal pada daerah batas antara epitel yang melapisi eksoservik pada porsio. Kalau kita melakukan pemeriksaan serviks, di situ kita akan melihat yang paling luar itu adalah porsio, dan endoservik kanalis cervicalis yang disebut dengan squamous-columnar junction, itu bagian dalamnya atau endoserviknya. Nah, ini definisi dari kanker serviks. Nah, etiologinya sebenarnya ini belum diketahui secara pasti, tetapi 95% disebabkan oleh virus yang disebut dengan HPV atau Human Papillomavirus. Untuk jenisnya ini yang paling sering terjadi atau yang mengenai CA cervix itu adalah HPV 16 dan HPV 18. Nah, ada banyak faktor risiko. Ya, faktor risiko ini bisa maksudnya kita bisa merubah perilaku kita. Contohnya berganti-ganti pasangan seksual. Nah, ini menjadi faktor risiko, sehingga kita bisa melakukan perubahan, sehingga hanya satu pasangan saja, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Ya, merokok ini juga kita bisa merubah. Hubungan seksual pertama kali usia dini. Nah, untuk hubungan seksual pertama kali yang dilakukan pada usia dini ini harapannya perempuan yang melakukan koitus atau hubungan seksual itu harapannya tidak pada masa-masa atau di usia dini. Usia dini itu kurang dari 20 tahun. Nah, kalau kurang dari 20 tahun melakukan hubungan seksual ya, itu memiliki resiko untuk terkena kanker serviks.
Terus tingginya persalinan. Nah, berarti masuk dalam kategori multipara atau bahkan ke multigrade para ya, atau persalinan yang sering dan jarak yang terlalu dekat. Nah, ini juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks. Terus kemudian untuk sosial ekonomi rendah. Kenapa sosial ekonomi rendah menjadi salah satu faktor risiko? Ya, karena sebenarnya kanker serviks ini bisa maksudnya bisa diatasi dengan pemeriksaan dini, ya, sehingga terjadinya kanker serviks itu bisa dihindari jika ternyata dengan pencegahan secara dini itu bisa dilakukan. Nah, untuk pencegahan secara dini yaitu pemeriksaan, contohnya IVA dan juga untuk IVA, inspekulo visual asam asetat atau dengan pap smear. Nah, ini juga membutuhkan biaya, ya, sehingga karena sosial ekonomi rendah sehingga untuk melakukan deteksi dini ini pun kadang tidak dilakukan oleh kalangan tertentu yang memang sosial ekonominya rendah. Terus kemudian pemakaian AKDR, ya, ini kontrasepsi ya, untuk alat kontrasepsi dalam rahim ini juga menjadi faktor risiko di mana akan berpengaruh terhadap serviks, ya, dikarenakan pada saat pemasangan AKDR atau dilakukan pemasangan AKDR itu bisa mengalami erosi pada bagian serviks sehingga akan menginjeksi berupa radang pada serviks sehingga menjadi faktor risiko juga. Terus kemudian infeksi herpes genitalis atau infeksi chlamydia menahun. Nah, ini menjadi faktor risiko juga. Oke. Kemudian untuk manifestasi klinis ini manifestasi klinis jika nyeri saat berhubungan seksual itu menjadi salah satu tanda, ya. Kemudian perdarahan setelah berhubungan seksual ini menjadi tanda dan gejalanya. Terus sampai ke nyeri panggul, haid yang tidak teratur, kemudian perdarahan pada masa menopause, maksudnya bahwa perempuan yang sudah menopause itu mengalami perdarahan, ya. Terus kemudian keputihan. Nah, keputihan di sini bisa dikategorikan sebagai keluar cairan yang encer, putih, kekuningan, atau bahkan bercampur darah seperti nanah, dan ini berbau dan juga dirasakan gatal pada perempuan yang mengalami. Kalau memiliki tanda dan gejala seperti ini, silahkan langsung konsultasi ke dokter, ya. Perdarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi ini juga menjadi tanda dan gejala kanker serviks. Sehingga jika mengalami hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan konsultasi segera ke dokter. Karena apa? Karena kanker serviks jika diketahui secara dini itu lebih mudah diatasi dan lebih mudah diobati sehingga kesembuhan itu akan lebih meningkat, ya. Oke. Nah, ini merupakan klasifikasi stadium. Jadi kita ketahui bahwa sebelum metastase, ya, sebelum penyebaran ke bagian organ yang lain terjadi, itu sebaiknya memang kita harus lebih waspada. Karena apa? Tanda dan gejala kalau memang masih sebagian itu segera ditangani dan kesembuhannya lebih tinggi, ya. Klasifikasi stadium ini karsinoma in situ atau karsinoma preinvasif, masih dalam kategori pre, ya, belum masuk ke invasifnya. Kemudian ini ada kategorinya, klasifikasinya 1, yaitu karsinoma serviks terbatas pada uterus, ya. Ekstensi ke korpus uterus dapat diabaikan. Terus kemudian untuk 1A ini karsinoma invasif didiagnosis hanya dengan mikroskop, ya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu 1A1 dan 1A2. Di mana 1A1 invasi stoma tidak lebih dari 3 mm kedalamannya dan 7,0 mm atau kurang pada ukuran secara horizontal. Sedangkan untuk kategori 1A2 invasi stroma atau penyebarannya lebih dari 3 mm dan tidak lebih dari 5 mm, ya. Nah,
Ini 1B, kategori 1B, lesi terlihat secara klinik dan terbatas. Ini pun juga dibagi menjadi dua, 1B1 dan 1B2. Ini terlihat lesinya atau luka yang ada pada porsio atau leher rahim itu sendiri. Terus kemudian untuk stadium 2, invasi tumor keluar dari uterus. Ini sudah mulai keluar dari uterus tetapi tidak sampai ke dinding panggul. Nah, ini kategori 2A tanpa invasi ke parametrium ya, dan juga untuk 2B ini tumor dengan invasi ke parametrium. Nah, ini sudah terjadi peningkatan. Nah, untuk stadium 3 tumor meluas ke dinding panggul. Nah, ini sudah mulai sampai ke area panggul atau mencapai sepertiga bawah vagina dan menimbulkan hidronefrosis atau afungsi ginjal. Ini sudah mencakup ke organ yang lain, mengalami fungsi ginjal sudah mulai terganggu. Terus kemudian untuk 3A, ini tumor mengenai sepertiga bawah vagina tapi tidak mencapai dinding panggul, dan untuk 3B tumor meluas sampai ke dinding panggul. Terus kemudian untuk 4A tumor menginvasi mukosa kandung kemih, dan untuk 4B metastase sampai jauh. Nah, ini merupakan stadium yang ada pada kanker serviks. Kemudian perjalanan penyakit kanker serviks ini tadi sudah disampaikan, awalnya serviks yang sehat seperti ini, halus, permukaannya sangat halus. Kemudian pada saat terkena mulai terpapar HPV jenis 16 atau 18, ini mengalami displasia atau perkembangan sel dan jaringan yang tidak normal. Ini masih dalam kategori displasia ringan, kemudian akan dilanjut dengan displasia sedang, akan meluas dan sampai ke displasia keras sampai karsinoma in situ atau stadium 0. Jadi prosesnya ini, proses dari displasia ringan sampai ke lesi prakanker itu bisa 3 sampai 17 tahun. Ya. Ini kategori 3 sampai 17 tahun ini mulai terpapar sampai ke karsinoma in situ. Sebenarnya cukup lama. Jika diketahui secara dini, itu pastinya kesembuhannya akan lebih cepat. Penanganan pengobatannya akan lebih baik. Tetapi kalau ternyata diketahui sudah lanjut pada masuk ke stadium lanjut, ini yang membutuhkan biaya yang luar biasa, sangat besar, dan keadaan klinis dari pasien pun menjadi sangat tidak bagus ya kondisinya. Nah, dengan pencegahan, pencegahan kita sangat dibutuhkan, yaitu ada 3 tahapan: pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk pencegahan primer apa yang bisa dilakukan? Bisa pada perempuan yang usia 9 sampai 14 tahun itu dilakukan vaksinasi ya. Terus kemudian di sini juga pendidikan kesehatan sangat diperlukan terkait dengan pemakaian tembakau ya. Jadi karena menjadi salah satu faktor merokok, jadi health edukasi atau pendidikan kesehatan yang diberikan terkait dengan tembakau itu sendiri. Tidak harapannya tidak mengkonsumsi. Terus kemudian terkait dengan seks edukasi terkait dengan pemakaian kondom. Terus kemudian pada kalau laki-laki itu disirkum atau disunat ya, itu mengurangi resiko. Karena apa? Salah satu penyebab utama tertular HPV itu melalui hubungan seksual. Nah, untuk secondary prevention atau pencegahan secara sekunder ini mulai dari 30 tahun ini pada usia yang normalnya, dan atau pada populasi 25 tahun itu yang mengalami HIV. Ini bisa dilakukan untuk screening dengan IVA test maupun dengan pap smear ya. Terus kemudian terkait dengan pencegahan secara tersier, ini semua perempuan ya yang membutuhkan ya. Di sini melalui yang kalau pencegahan tersier ini mencegah kecacatan ya, dilakukan untuk mencegah kecacatan, yaitu dengan bedah, radioterapi, kemoterapi maupun
palliative care atau perawatan secara paliatif. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan dengan sitologi, dengan pap smear ya untuk mendeteksi secara dini neoplasma terjadi perubahan atau tidak, kolposkopi, tindakan biopsi, terus kemudian servikografi, pemeriksaan visual langsung, kineskopi ataupun PubMed, ini pemeriksaan terkomputerisasi dengan hasil yang lebih sensitif. Ini tindakannya. Ya, oke. Sebelum masuk ke asuhan keperawatan, mungkin untuk asuhan keperawatan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita evaluasi dulu sedikit. Sebenarnya apa sih etiologi dari CA cervix? Kalau tadi yang sudah saya sampaikan, etiologinya apa saja? Atau faktor risiko? Boleh, silahkan. Saya boleh menjawab, Ibu? Oke, boleh, Venska, boleh, silahkan. Yang Iya, sudah Ibu, saya sebutkan tadi etiologinya, faktor risiko. Ya, Ibu, jadi untuk etiologinya itu masih idiopatik atau belum pasti, tapi diketahui bahwa kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus, khususnya untuk HPV 16 dan 18. Kemudian untuk faktor risikonya itu sendiri bagi wanita yang berhubungan seksual dengan usia di baik. Kemudian wanita yang multipara atau multigrande para, kemudian pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. Oke, baik. Ada lagi yang masih ingat? Sosial dan ekonomi yang rendah, Ibu. Oke, baik. Kemudian selain etiologi, tadi yang lebih tepatnya pada pasien, apa yang ditunjukkan? Atau manifestasi tanda dan gejala apa saja yang masuk bisa kategori, oh ini perkiraan, ini kok masuk dalam kategori CA cervix ya? Tanda-tandanya apa? Silahkan, yang lain. Teman-teman yang lain. Saya, Ibu. Oke, boleh. Silahkan sebutkan nama. Nama saya Selasa Fitri, Ibu. Oke, Sapitri ya. Oke, baik. Pendarahan pada masa menopause, kemudian nyeri saat berhubungan seksual, kemudian pendarahan setelah hubungan seksual, dan nyeri haid. Oke, baik. Oke, terima kasih Fitri ya sudah menyampaikan review lagi apa yang sudah kita pelajari ya tadi, pelajari bersama terkait dengan tidak hanya putihnya saja ya, tapi areola mamai. Jadi areola mamai ya posisinya C. Areola mamai ya ini artinya ada gelap. Areola mamai itu yang gelap. Yang warna gelap ya. Mulai dari situ pendek, baru dia kasih sampai ke sini. Ada pengeluaran atau tidak? Setelah distimulus, kalau memang ada berupa cairan, ya bisa berupa nanah, bisa berupa darah. Oke, jadi pemeriksaan puting dari mulai dari areola, dan areola, kemudian ya sampai di oke, setelah itu kita lakukan dengan berbaring ya, dengan berbaring tangannya di atas di bawah kepala ya posisinya. Kalau tangan kanan kita di bawah kepala berarti yang berfungsi tangan kiri. Silakan meraba di area payudara kanan, jangan tangan. Kita Bu, ayo ya. Oke, baik. Oke, pintar. Sudah seperti ini sudah. Kalau sudah seperti ini, kalau kepala sudah begini kita lap dari mulut, dari mata sampai ke hidung, ya. Sudah sambil seperti ini, baru dia akan nanti putar paksi luar. Ya.